Ini merupakan JWA atau Jadam Wetting Agent dan merupakan perekat pestisida nabati. Tentu kita bisa manfaatkan untuk tanaman di kebun. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di channel Putu Novianti, teman-teman bisa langsung klik tombol bergabung yang sudah disediakan di channel ini. Nah teman-teman, di video kami yang ini kita sudah pernah sharing bagaimana cara membuat perekat pestisida nabati dari bahan-bahan yang bisa kita temukan di alam, seperti lidah buaya dan juga daun kembang sepatu. Nah di video tersebut kami juga sudah sharing bagaimana cara membuat, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya untuk tanaman. Dan mungkin untuk teman-teman yang memiliki waktu luang yang sangat singkat ketika ingin menggunakan pestisida nabati, mungkin saja akan terasa susah karena teman-teman harus mempersiapkan pestisida nabatinya. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan perekat pestisida nabati saat itu juga. Nah, untuk itu, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat Jadam JWA sebagai perekat pestisida nabati. Teman-teman semua tentu sudah tidak asing ya dengan penggunaan sabun pencuci piring sebagai perekat pestisida nabati. Nah, di dalam dunia perjadaman itu juga sudah menyediakan perekat pestisida nabati yang tentu sangat mudah dan ramah untuk lingkungan. Selain itu, tidak dibutuhkan modal yang begitu besar untuk pembuatan Jadam JWA ini. Teman-teman hanya perlu mempersiapkan kalium hidroksida atau KOH, kemudian juga air lunak atau air yang memiliki total padatan terlarut yang rendah. Nah, teman-teman bisa menggunakan air hujan ataupun air AC. Dan jika teman-teman memiliki biaya lebih, tentu boleh menggunakan Aquades yang sudah tersedia di pasaran. Kemudian bahan terakhir yang teman-teman harus persiapkan adalah minyak. Kenapa dalam pembuatan Jadam ini kita menggunakan KOH bukannya NaOH? Karena di sini kita akan membuat sabun cair ya, teman-teman. Nah, pada resep asli Jadam, minyak yang digunakan itu adalah minyak canola. Karena di Korea minyak canola lah yang jumlahnya sangat melimpah. Tetapi kalau kita di Indonesia tentu memiliki minyak sawit yang berlimpah. Sehingga kita bisa memodifikasi resep Jadam dengan menggunakan minyak-minyak lokal yang sudah tersedia dan kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah, sekarang kita akan mengganti minyak canola dengan menggunakan minyak kelapa karena saat ini kami hanya memiliki minyak ini saja. Kami terbiasa menggunakan minyak kelapa untuk membuat sabun organik seperti pada link video yang sudah muncul di pojok kanan atas. Kami biasa membuat sabun lidah buaya dengan berbagai macam modifikasi. Kemudian minyak kelapa ini juga bisa kita gunakan untuk memasak. Dan minyak ini juga kami akan gunakan untuk membuat olahan lain dari lidah buaya yang bermanfaat untuk rambut. Nah, kalau videonya sudah ada, nanti linknya akan muncul di pojok kanan atas ya. Ada perbedaan ketika kita menggunakan minyak kelapa asli dengan menggunakan minyak sawit ataupun canola. Jika kita menggunakan minyak kelapa asli, maka penggunaan KOH akan dikurangi sebanyak 15% dari jumlah yang seharusnya. Teman-teman juga membutuhkan pengaduk. Nah, kami di sini lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan bantuan hand blender apabila teman-teman membuat dalam skala kecil seperti kami di sini. Dan tentu teman-teman memerlukan suatu wadah. Teman-teman juga bisa menggunakan ember atau wadah apapun untuk mencampur semua bahan. Nah, sekarang kita akan langsung saja membuat Jadam JWA. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menggunakan pengaman, baik itu sarung tangan, masker, atau jika ada, boleh juga teman-teman menggunakan kacamata, karena di sini kita akan bekerja dengan kalium hidroksida. Kemudian teman-teman bisa menimbang semua bahan dengan ketepatan yang tinggi
Dan sekali lagi, berhati-hati dengan kalium hidroksida. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan 54 gram kalium hidroksida. Kemudian kita tambahkan air pertama sebanyak 50 ml. Setelah itu kita bisa goncang-goncangkan wadah yang kita gunakan dengan menggunakan tutupnya juga, hingga keseluruhan kalium hidroksida larut di dalam air. Setelah itu, kita tambahkan minyak sebanyak 360 ml ke dalam campuran air dan kalium hidroksida. Nah, karena di sini kita menggunakan minyak kelapa asli, itu sebabnya kita menggunakan kalium hidroksida dengan jumlah yang sudah dikurangi 15%. Kemudian, kita bisa aduk menggunakan hand blender hingga trace atau fase di mana sabun mulai meninggalkan jejak. Nah, proses ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena di sini kami menggunakan hand blender. Sebenarnya pada video kami yang linknya sudah muncul di pojok kanan atas, itu merupakan video di mana kami membuat sabun organik dari lidah buaya tanpa menggunakan hand blender. Dan tentu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase trace itu lebih lama. Itulah sebabnya kami lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan hand blender. Setelah mencapai fase trace, kita biarkan jadam selama 3 hari untuk proses curing atau aging dalam istilah jadam. Berbeda halnya dengan jadam yang dibuat dari minyak canola. Jadam yang dibuat dari minyak kelapa ini tidak sekeras hasil dari minyak canola. Dan ini merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman, karena bahkan ketika kita membuat sabun batang yang kita buat dari minyak kelapa pun, itu sabunnya lebih mudah habis atau lebih mudah mencair jika dibandingkan dengan minyak sawit. Namun sabun yang kita buat dari minyak kelapa tentunya lebih lembut dan buihnya juga lebih banyak. Kemudian setelah 3 hari akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu penambahan air kedua. Untuk penambahan air kedua, kita menggunakan air sebanyak 1,6 liter yang kita tambahkan ke dalam jadam yang sudah mengalami proses curing. Karena jadam ini dibuat dari minyak kelapa, tentu hasil curingnya itu tidak begitu keras. Nah, pada intinya penambahan air ini bertujuan untuk melarutkan kembali jadam yang sudah mengeras. Teman-teman bisa mengaduk kembali menggunakan hand blender hingga seluruh adonan terpecah-pecah. Jika seluruhnya sudah terpecah, maka kita bisa biarkan kembali jadam selama 24 jam dan kita tunggu hingga seluruh adonan larut. Setelah 24 jam kita biarkan, teman-teman bisa lihat di sini buih yang dihasilkan ketika membuat jadam menggunakan minyak kelapa itu bertahan hingga 24 jam. Nah, hal ini tentu karena setiap minyak itu memiliki karakternya masing-masing. Namun pada intinya kita membuat sabun yang lebih ramah lingkungan dan lebih mudah terurai di alam sebagai perekat pestisida nabati. Sehingga kerja dari pestisida nabati akan lebih baik. Untuk jadam yang sudah jadi ini, kita bisa masukkan ke dalam wadah-wadah tertentu sesuai dengan ketersediaan masing-masing. Dan untuk cara pemakaiannya, teman-teman bisa mencampurkannya dengan pestisida nabati yang sudah teman-teman buat. Untuk takaran penggunaan jadam JWA,
kita bisa menggunakannya 10 hingga 15 ml per liter air. Boleh digunakan secara tunggal, namun tentu akan lebih baik lagi jika kita mencampurnya dengan pestisida nabati yang sudah kita buat sendiri. Nah, teman-teman bisa aplikasikan ke tanaman pada sore ataupun pagi hari sebelum adanya terik matahari sebagai antisipasi ataupun pengobatan bagi tanaman yang sudah terkena serangan hama. Di sini kita juga sudah memiliki jadam yang kita buat dari minyak kelapa dan ini sudah kita biarkan cukup lama. Nah, hasilnya jadam semakin bening, namun buih yang ada pada bagian atas itu tetap saja bertahan. Nah, perlu teman-teman ketahui, aroma dari jadam JWA yang kita buat dari minyak kelapa ini sangatlah wangi dan ini juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain kita gunakan sebagai perekat pestisida nabati. Jadi itu dia tadi apa itu jadam JWA, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu apa saja, bagaimana cara pembuatannya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya untuk tanaman di kebun dan kebutuhan kita sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.